Hello Joe, welcome back to Criminal Case. Hari ini gue bakal bahas kasus perampokan maskapai penerbangan Lufthansa di bandara JFK di Amerika. Jadi penerbangan Lufthansa ini kayak biasa buat ngangkut barang-barang berharga ya, kayak uang cash, perhiasan atau apapun itu. Jadi bukan ngangkut orang ya. Dan ini juga jadi salah satu perampokan terbesar di Amerika. Karena nanti di sini juga banyak banget mafia-mafia besar di Amerika yang terlibat gitu ya. Dan dari perampokan ini total perampoknya itu berhasil nyuri sekitar 6 juta dolar. Itu kalau dirupiahin uang sekarang sekitar 345 miliaran lah ya. Itu kalau dikonversiin ke dolar tahun sekarang itu sekitar 23 juta dolar. Kalau dirupiahin itu 345 miliar rupiah. Ya penasaran gimana perampoknya ngerampok pesawat itu ya, dan apa keterlibatan para mafia-mafia besar di Amerika ini dengan perampokan ini? Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. Jadi di tahun 1976 di kota New York di Amerika, ada seorang pria bernama Louis Werner. Dia itu adalah seorang pengawas kargo di maskapai penerbangan Lufthansa. Dia ini udah kerja di maskapai Lufthansa ini selama 10 tahun, Cok. Nah, meskipun si Louis ini punya kerjaan tetap gitu ya, dan bayarannya juga lumayan, tapi dia tetap ngalamin masalah finansial, Cok. Karena dia itu kecanduan main di kasino. Jadi misal kayak Louis punya gaji 20 juta gitu ya, tapi pengeluarannya tuh bisa kayak sehari 1 juta. Jadi nggak nutup gitulah ya pendapatan per bulannya. Nah, pas uangnya si Louis ini habis, dia nih bukannya berusaha buat nyari duit lagi atau gimana, dia ngutang, Cok. Dia ngutang ke bandar-bandar judi di New York ya. Jumlah utangnya itu bisa nyampe 18.000 dolar. Itu kalau di zaman sekarang tuh mungkin sekitar 80.000 dolaran, yaitu 1 miliaran lah. Nah, karena utang yang cukup besar, Louis ini jadi buronan para bandar-bandar itu. Jadi Louis ini sering disamperin ya, diancam-ancam kayak bayar utang lu segala macem lah. Nah, karena si Louis ini udah cukup frustasi sama utang-utangnya, dia bingung cara ngelunasinya gimana. Akhirnya si Louis ini ngajak teman kerjanya bernama Peter Grunwald buat melakuin pencurian, Cok. Dia yang kayak tadi gue bilang, maskapai penerbangan Lufthansa ini nyediain jasa nganter barang-barang berharga gitu, uang cash, perhiasan segala macamnya lah. Nah, karena si Louis ini udah kerja di pesawat itu lumayan lama gitu ya, udah 10 tahun, jadi dia tuh tahu titik lemah di area tempat dia kerja, Cok. Jadi dia tuh kerja di terminalnya gitu, di lapangannya. Jadi bisa tahu gitu kapan ada waktu lengah gitu-gitunya lah ya. Sampai suatu hari si Louis dan temennya ini nyamperin salah satu kontainer yang isinya tuh packingan uang ya. Jadi uang cash yang udah di-pack gitu. Dan ya waktu lengah gitu, waktu nggak ada siapa-siapa, si Peter sama Louis nih ngambil satu pack itu. Diambil tapi nggak lama, cuman beda beberapa jam tuh ada petugas lain yang ngeh gitu, kayak ini kok kayaknya ada satu pack uang yang hilang. Langsung lapor polisi itu dan diinvestigasikan sama polisi. Di sini ketahuan kalau Louis itu yang bertanggung jawab atas packingan itu. Tanya langsung kan sama polisi kayak, lu ada di mana kok bisa sampai kecolongan? Terus si Louis bilang, oh iya pak, tadi saya diare gitu, jadi saya harus ke kamar mandi bolak-balik. Mungkin waktu saya ke kamar mandi itu terjadi pencuriannya. Dan ya karena nggak ada bukti apapun, nggak ada CCTV atau apapun itu, ya udah gitu, kasusnya close aja. Dan Louis juga nggak ketahuan gitu kalau dia pelakunya. Tapi ya mungkin dia kena penalti lah dari perusahaan tempat dia kerja itu. Dan walaupun begitu si Louis juga nggak dipecat gitu ya, dia masih tetap kerja di Lufthansa itu. Sampai akhirnya dari satu packingan uang itu Louis berhasil dapat uang sebesar 25.000 dolar. Nah, temennya si Peter tadi yang udah bantu jagain itu dikasih bagian 5.000 dolar ya. Jadi sisanya 20.000 dolar itu diambil sama si Louis. 20.000 dolar itu kalau diuangin ke sekarang itu sekitar 200-300 jutaan mungkin ya. Si Louis langsung ya bayar sebagian utangnya gitu, sisanya ya mungkin dia nyicil pakai gajinya lah ya. Sampai akhirnya udah berhasil lunas semua utangnya. Nah, waktu utangnya udah lunas, dia bukannya kapok atau gimana, balik lagi, Cok, ke kasino, Cok. Lagi-lagi cuman dalam waktu 2 tahun si Louis kelilit utang lagi, Cok. Nah, di sini Louis mikir kayak, ini apa gue nyolong lagi aja ya. Tapi semenjak kejadian itu, keamanan tempat dia kerja itu sangat diperketat gitu, kayak 2 kali lipat lebih ketat lah. Jadi susah kalau mau nyuri. Di sini dia ngajak si Peter lagi gitu, kayak kong kali kong, mau nggak kita nyuri lagi gitu, kita bikin plan. Di sini si Peter bilang enggak lah, enggak
worth it gitu, karena ya pengawalannya juga udah sangat ketat ya. Jadi si Peter nolak, si Louis juga makin frustasi karena ya semakin lama debt collector itu udah datengin si Louis terus, udah nagih-nagih utangnya terus. Terus di sini jadi Louis tuh kan ngutang ke beberapa orang kan ya. Salah satunya itu bernama Martin Krugman. Jadi si Martin Krugman tuh seorang pengusaha lah. Dia ngejual rambut palsu, produk perawatan rambut pria ya. Dia juga seorang bandar juga. Nah, dia tuh salah satu orang yang diutangin Louis nih. Si Louis langsung datang ke si Martin Krugman ini. Dia bilang kayak, gue punya rencana nih, gue mau ngerampok maskapai Lufthansa tempat gue kerja. Jadi nanti kalau udah dapat uangnya gue langsung bayar utang gue, dan lu juga dapat bagian gitu, sama-sama untung. Nah, karena uang yang mau dicurinya ini jumlahnya cukup besar, akhirnya si Martin Krugman tertarik kan. Nah, terus di sini si Martin Krugman tuh tergabung dalam salah satu mafia gitulah ya, satu geng mafia. Si Martin ngomong ke atasannya bernama Jimmy Burke, ini gue mau ada perampokan nih gini-gini, dapat uangnya segini segala macam lah. Nah, ini gue jelasin dulu nih ya. Jadi di tahun itu di New York ada 5 keluarga mafia besar nih yang kayak saling bagi kekuasaan lah. Mereka punya wilayahnya masing-masing. Ada Gambino family, ini kayak gue pernah bahas Gambino. Ada Genovese family, Bonanno family, Colombo dan Lucchese family. Jadi 5 keluarga mafia ini yang nguasain New York lah. Nah, si Martin Krugman sama Jimmy Burke itu tergabung di Lucchese family nih ya. Jadi mereka tuh termasuk keluarga dari salah satu 5 mafia besar inilah. Tapi si Martin Krugman sama Jimmy Burke itu bukan higher ups gitu, bukan orang yang di paling atasnya lah. Jadi kalau mau kayak ngelakuin perampokan segala macam tuh ada harus izin-izinnya gitu. Bosnya yang paling atas itu bernama Carmine Mr. Grips Tramonti. Ini bosnya yang paling mentok ya. Di bawahnya itu ada Paul Vario. Bawahnya lagi baru Jimmy Burke ya. Di bawahnya lagi baru Martin Krugman. Jadi Jimmy Burke sama Martin Krugman tuh di bawah tuh. Nah, si Louis kan tadi minta bantuan ke Martin Krugman kan. Martin Krugman karena dia nggak punya pangkat, dia harus bilang ke atasannya lagi Jimmy Burke. Jimmy Burke ngomong lagi ke atasannya, ke Paul. Nah, tapi di sini sama Paul ini udah langsung diizinin gitu. Entah si Paul ngomong lagi ke bosnya lagi atau enggak, tapi sama Paul Vario ini udah langsung diizinin. Ya udah, lakuin perampokannya karena duitnya juga lumayan. Akhirnya udah dapat izin gitu ya dari salah satu bos mafianya. Mulai nih si Jimmy Burke bikin planning perampokan itu tuh. Nah, tapi di sini Louis itu nggak ambil peran ya dalam planningnya itu. Jadi Louis itu nanti cuman terima jadi doang lah. Nih plannya begini gitu. Tapi dalam pembuatan plannya, meeting-meetingnya gitu, Louis nggak boleh masuk. Dan dari perampokan ini kalau menurut Louis Werner ya, mereka itu bisa dapat minimal $2 juta. Itu kalau uang sekarang sekitar 20 miliaran lah. Nah, nanti uang itu bakal dibagi ke 5 keluarga mafia terbesar itu coy. Jadi 10% itu bakal masuk ke masing-masing keluarga mafia itu buat backingan aja gitulah ya. Nah, nanti orang yang ngelakuin perampokannya ini si Louis Werner, Martin Krugman sama Paul Vario itu juga dapat 10% per orang. Karena kan mereka yang nge-planning, mereka yang ngelakuin kan. Nah, 50% sisanya itu bakal dibagi ke pihak luar gitulah buat nutup mulut gitu ya. Mungkin kan mereka butuh kayak senjata atau apapun itu gitu. Nah, itu buat nyuap gitu 50%-nya. Akhirnya setelah 3 bulan direncanain perampokan ini, semua anggotanya udah siap ya. Di tanggal 11 Desember tahun 1978 dini hari, mereka tuh datengin bandara JFK buat ngerampok kargo maskapai penerbangan itu. Nah, kenapa dilakuinya di bulan Desember? Karena di bulan Desember ini kan bulan-bulan liburan gitu ya, Natal ya, tahun baru, otomatis peredaran uang tuh jadi lebih cepat. Jadi banyak orang yang ngirim-ngirim barang-barang berharga gitulah ya, mau ngirim ke keluarganya yang mungkin di luar negeri gitu ya, ngirim perhiasan segala macamnya lah. Balik lagi ke perampokannya, jadi ada 6 orang nih yang buat ngeksekusi perampokannya ini. 6 orang ini adalah Tommy DeSimone orang kepercayaannya Jimmy Burke, dia pemimpinnya juga. Terus ada Frank Burke, ada Angelo Sepe, Joe Buda, Robert Franchi, dan yang terakhir Louis Cavora. Jadi Louis Werner nggak ikut dalam perampokannya ini ya. Louis Werner tuh cuman sebagai bisa dibilang informan lah, kayak buat ngasih info-info doang gitu. Jadi kayak lewatnya
mana, nanti kaburnya lewat mana, tempat ngerampoknya di mana segala macam itu Louis Werner yang ngasih tahu. Tapi dia nggak ikut dalam perampokan. Akhirnya mereka berenam berangkat ke bandara JFK ya, pakai 2 mobil van hitam. Mereka berhenti tuh di gerbang terminal kargo. Yang satu jaga di depan, sedangkan 5 orang tuh masuk ke dalam terminal sesuai yang dideskripsiin sama Louis Werner masuknya lewat mana segala macam. Ya di jam 3 pagi ini ada sekitar 7 orang karyawan nih yang ada shift subuh gitulah. Dan di jam 3 ini semua karyawan kargo tuh bakal ngumpul di satu ruangan buat istirahat, makan gitu. Jadi ini kayak kesempatan yang bagus lah. Terus di sini Louis Werner juga bilang kalau tapi itu 7 orang tuh nggak termasuk supervisornya ya. Dan supervisornya ini yang pegang alarm gitu. Jadi dia bisa tinggal pencet alarm, polisi bisa langsung datang. Si Louis Werner bilang biasa supervisornya tuh jam segitu lagi ada di sini-sini segala macem lah. Terus yaudah kelima orang itu masuk, nyamperin ke 7 karyawan itu tadi yang lagi makan ya kan. Masuk langsung ditodong ya kan. Jangan ada yang bergerak segala macem. Salah satu dari mereka disuruh telepon supervisornya, suruh datang ke situ, bilang ada apa kayak ada masalah apa. Udah ditelepon, supervisornya datang langsung dibekep ya kan. Alarmnya diambil, diamanin. Dan di sini tuh barang-barang berharganya tuh disimpan kayak dalam suatu brankas gitu kan, dan pintunya tuh ada 2 ya, ada 2 lapis pintu. Di sini Louis Werner bilang, jadi kalau lu udah bisa buka pintu pertama ya, kalau lu mau buka pintu kedua, yang pintu pertama tuh harus ditutup dulu. Jadi buka pintu pertama, ditutup grep, baru buka pintu kedua. Jadi nggak bisa dibobol nih, nggak bisa dirusak pintunya karena harus ditutup lagi. Nah untungnya mereka udah nyandra si supervisor itu tadi kan, jadi ya supervisornya sambil ditodong pistol sambil disuruh buka pintunya ya kan. Pintu pertama dibuka, ditutup lagi, baru buka pintu kedua. Di sini mereka berhasil nemuin ada puluhan box ya, puluhan box gitu yang berisi uang cash lembaran $100 cok. Dan totalnya itu ada 72 box. Langsung tuh diangkut satu-satu boxnya ya kan. Mobil van sampai sekitar jam 4 pagi udah selesai semua ya, udah berhasil dipindahin semua dan ya udah kabur aja gitu. Cuma dalam waktu 1 jam berhasil ngerampok berapa cok itu. Tadi kan bilangnya Louis Werner ada sekitar $2 juta kan minimal, dan itu mereka total dapat $6 juta cok. Jadi mereka dapat berkali-kali lipat ya. $6 juta tuh kalau di rupiah sekitar ya 300 miliaran lah ya mungkin. Nah, terus di sini mobil van yang dipakai buat ngerampok itu diserahin ke satu orang bernama Stax Edward ya. Jadi Stax Edward nih orang yang emang udah ditugasin buat ngehapus barang bukti gitu ya. Stax langsung bawa mobil yang buat ngerampok itu ke tempat penghancur mobil dan ya udah dihancurin di situ. Dan setelah perampokan itu cuma selang 15 menitan itu polisi udah langsung datang ke tempat ya. FBI dan NYPD itu kerjasama, tapi ya mereka nggak dapat apa-apa. Mereka cuma dapetin 2 petunjuk. Yang pertama itu mobil yang dipakai pelakunya masuk ke dalam CCTV ya. Perampoknya itu pakai mobil van Ford Econoline hitam. Dan yang kedua, berdasarkan dari keterangan supervisor, para pelakunya itu tahu cara kerja alarm di ruang brankas. Jadi kemungkinan nih ada orang dalam yang ngasih info nih ya, si Louis Werner tadi. Nah, 2 hari kemudian FBI nemuin ada mobil van warna hitam yang terparkir secara ilegal cok. Mobil ini ciri-cirinya sama persis sama yang ada di CCTV. Dan lo tahu kenapa? Karena Stax Edward waktu ditugasin buat ngancurin mobil itu lagi teler, cok. Jadi entah gimana dia lupa atau gimana ya, pokoknya dia udah diserahin mobilnya, jalan langsung ke tempat penghancur mobil karena dia lagi teler. Ya entah apa yang terjadi, mungkin diparkirin di situ terus dia ngalor ngidul kemana nggak tahu ya. Ya ini cukup fatal. Dan di mobil van itu ditemuin fingerprintnya Stax Edward, cok. Dan beritanya ini langsung nyebar nih. Kayak wah ini ditemuin ini mobil pelakunya, ada fingerprint seorang pria juga bernama Stax Edward. Nah, Jimmy Burke dengar kabar ini ya. Jimmy Burke langsung ngirim 2 orang buat datengin si Stax Edward. 2 orang ini langsung datengin apartemennya Stax ya. Dan ya si Stax langsung didor cok. Karena Jimmy takut Stax nanti ketangkap terus malah cepuin ya kan. Akhirnya dia diambil nyawanya. Ya itu seberapa gila ya kalau orang berani apa ya, ada apa ya, berhubungan sama mafia-mafia gitulah yang taruhannya nyawa cok. Nah, karena di sini FBI itu tahu kalau
ada pernah terjadi kehilangan uang juga ya di maskapai Lufthansa ini. Dan waktu itu orang yang bertanggung jawab itu adalah Louis Werner. FBI nanyain Louis Werner, kayak lu ada di mana di waktu kejadian segala macam. Si Louis berhasil ngasih alibi. Semua pekerja di Lufthansa ini juga ditanya-tanya, dan ya nggak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya FBI ini berhasil nge-track keberadaannya si Stax Edward nih. Disamperin langsung sama FBI ke apartemennya Stax, dan ya Stax ditemuin udah nggak bernyawa, coy. Nah di sini FBI jadi semakin yakin kan kalau si Stax ini ada terlibat sama perampokan itu kan. Langsung tuh dicek backgroundnya si Stax Edward, dicek ya, ditelusurin, dan di sini polisi FBI nemu kalau Stax Edward sering banget datang ke Robert Lounge. Robert Lounge tuh kayak mungkin tempat bar gitu kali ya. Dan Robert Lounge itu punyanya Jimmy Burke, coy. Dan waktu denger nama Jimmy Burke sih FBI juga udah nggak kaget, udah cukup kenal lah, udah rahasia umum kalau Jimmy Burke ini penjahat gitu ya. Dia tuh mafia karena sering banget berurusan sama polisi, coy. Terus nggak lama, beberapa hari kemudian FBI dapat kabar kalau orang pria bernama Martin Krugman, si Martin yang tadi dimintain tolong sama Louis itu ditemuin meninggal juga, coy. Di sini FBI tambah curiga lagi karena FBI tahu Martin Krugman itu adalah anggotanya mafia Lucchesa family ya, satu keluarga sama Jimmy Burke. FBI tambah curiga lagi sama Jimmy, tapi ya nggak punya bukti apa-apa, coy, nggak punya bukti konkret, nggak bisa asal nangkep kan. Dan semakin hari FBI nemu kalau anggota geng mafianya Lucchesa family ini banyak yang meninggal satu persatu, coy. Dan ternyata emang pelakunya si Jimmy Burke, karena Jimmy Burke itu parno gitu, takut ada orang yang buka mulut. Akhirnya ya orang-orang yang menurut Jimmy Burke bisa buka mulut gitu, tahu tentang perampokan ini, diambilin semua nyawanya. Ada sekitar 10-20 orang ya, 10-20 anggota gengnya sendiri yang disikat, cok. Nah, di sini Louis Werner denger tentang masalah ini kan. Louis juga hidupnya semakin nggak tenang ya kan, karena dia denger, wah nih kok anggota gengnya Lucchesa family udah banyak yang meninggal nih, si Martin juga udah diambil nyawanya, jangan-jangan bentar lagi gua nih, karena kan dia juga tahu tentang perampokan itu kan. Nah, di sini akhirnya Louis Werner milih buat nyerahin diri ke FBI, cok. Jadi Louis Werner minta perlindungan sama FBI karena si Louis mikir kayak percuma gitu mau kabur kemana aja, pilihannya antara dua, antara diambil nyawanya sama Jimmy Burke atau ketangkep polisi ya kan. Ya dia milih buat ketangkep polisi, minta perlindungan ya. Tapi sayangnya si Louis Werner ini cuma bisa ngasih nama Martin Krugman doang ya, karena ya dia kontak-kontakannya sama si Martin doang, yang dimana ya dia udah nggak bernyawa, cok. Nah sampai akhirnya si Louis ditahan ya kan, tapi nggak dikasih perlindungan karena ya nggak berguna, si Louis nggak bisa ngasih FBI apa-apa. Di sini FBI berhasil nangkap seorang pria bernama Harry Hill. Dia ditangkap karena ketahuan ngedar obat-obatan terlarang, dan si Harry Hill ini adalah sahabatnya Jimmy Burke, cok. Sahabat deket banget lah. Di sini Harry setuju buat jadi informannya FBI ya, karena ya dia tahu temennya si Jimmy itu orangnya kayak gimana. Tapi ya tetap aja Harry nggak bisa ngasih apa-apa ke FBI, nggak bisa ngasih info yang penting, bukti yang konkret gitu. Akhirnya kasus ini jadi case cold dulu nih awalnya, karena buktinya itu minim banget, cok. Ditambah semua orang yang punya hubungan sama Jimmy Burke yang kemungkinan bisa nyepuin itu meninggal semua, cok. Terus di tahun 1980 Harry Hill ini akhirnya dia bersaksi gitulah ya, dia bilang kalau Jimmy itu pelakunya, dia bisa jamin segala macam. Akhirnya FBI dapat arrest warrant ya kan, dapat surat izin tangkap, si Jimmy langsung ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Nah di sini si Jimmy itu ditangkap bukan karena perampokan itu ya, jadi Jimmy ditangkap karena dia tuh punya bisnis ilegal dan Harry tuh punya buktinya gitu, teman dekatnya punya bukti konkretnya, jadi ya dikasihin ke FBI, FBI bisa nangkep Jimmy. Dan dengan kalau Jimmy ditangkap kan FBI bisa geledah rumahnya kan. Di sini gambling doang lah. FBI akhirnya geledah rumahnya tapi nggak nemu apa-apa. Jimmy juga nggak ngaku kalau dia pelaku perampokannya ya. Tapi di tahun 1981 Jimmy Burke dinyatakan bersalah atas kasus bisnis ilegalnya itu. Dia dihukum penjara selama 20 tahun penjara. Tapi di sini FBI masih belum puas nih, karena FBI kan pengennya nangkep
Jimmy itu atas kasus perampokan ya kan. Dan di sini FBI juga curiga kalau Jimmy Burke itu yang ngambil nyawa para bawahan-bawahannya itu. Akhirnya sama FBI coba diinvestigasi lagi sampai akhirnya FBI itu berhasil ngeling pengambilan nyawa seorang pria bernama Richard Eaton, itu bawahannya si Jimmy Burke. Ini juga didukung sama kesaksiannya si Harry Hill. Si Harry ini bilang kalau iya bener itu yang ngelakuin Jimmy Burke 100% segala macem lah. Langsung dikonfront kan si Jimmy Burke kayak, ini lu pelakunya ya segala macem. Temen lu udah ngomong, udah ngaku aja. Si Jimmy tetap gak crack cok. Tapi di sini FBI tetap berusaha ya kan cari bukti-bukti lain, tapi tetap gak ketemu. Jimmy Burke juga gak mau ngaku sampai akhirnya di tanggal 13 April tahun 1996 Jimmy itu meninggal karena penyakit kanker cok. Dan sampai sekarang uang dan perhiasan yang berhasil dirampok itu masih belum ditemuin. Dan ya itu dia kisah perampokannya maskapai penerbangan Lufthansa. Salah satu perampokan terbesar, banyak banget korban jiwanya karena ya ada sangkut pautnya sama mafia-mafia besar ya kan. Dia si Jimmy Burke itu nggak bisa ditangkap, cuman ya berdasarkan kesaksian dari temen-temennya doang ya, si Louis Werner, si Harry Hill segala macemnya lah. Dan ya itu tadi kisah perampokannya. Gimana menurut lo ya? Komen di bawah ya. Segitu dulu videonya, semoga bisa mengantarkan kalian tidur ya, semoga bisa menghibur. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you in the next video.